Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Sabta Adi Putra dengan materi menyambut usia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Kali ini kita akan mempelajari dengan materi usia balik, menyambut usia balik. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usia balik, menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya atau taklif. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat, mengamati gambar yang ada di sini. Temukan perbedaan pada gambar tersebut. Berapa jumlah perbedaan gambar di atas? Nah, tentu kalian mengetahuinya ya. Kita lanjutkan. Nah, tahukah kamu balik secara bahasa artinya sampai? Menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai keluarnya mani atau mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai keluarnya haid. Lalu, apa tanda-tandanya? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang aturan ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia, termasuk tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda balik seperti mimpi basah, haid atau menstruasi, dan jika belum mengalami hal tersebut, maka ditentukan dengan memasuki usia 15 tahun. Jika tanda-tanda balik ini dialami laki-laki maupun perempuan, maka sedang dalam kondisi berhadas besar. Lalu pertanyaannya, hadas besar itu apa ya? Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi wajib. Tahukah kamu mandi wajib itu? Nah, itu tentu akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Tanda-tanda balik. Tanda balik menurut ilmu fikih dan tanda balik menurut ilmu biologi. Apa ya? Nah, mari kita lanjutkan saja. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam atau keluarnya air mani dialami laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, adanya haid atau menstruasi yang dialami perempuan. Yang ketiga, memasuki usia balik atau usia 15 tahun. Nah, itu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Lalu, larangan bagi yang berhadas besar. Ya, hadas besar tadi adalah telah mengalami mimpi basah atau menstruasi bagi perempuan. Maka larangan bagi yang berhadas besar
yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, tidak boleh melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah, tidak boleh iktikaf atau berdiam diri di masjid. Berikutnya, tidak boleh melakukan sujud syukur atau sujud sahwi. Nah, itu larangan-larangan bagi yang berhadas besar, kecuali kalau orang yang mengalami hadas besar itu telah selesai dari hadas besarnya, dilanjutkan dengan mandi wajib atau mandi besar. Maka setelah melakukan itu, maka boleh melakukan sholat, membaca Al-Quran, bertawaf, iktikaf, dan sujud syukur. Sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan sifat makhluk hidup secara khusus dalam mempelajari perkembangan manusia, tahap perkembangan usia remaja atau puber. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut, alat kelamin, dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Itu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Maka bisa dilihat tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki, yaitu memiliki hormon testosteron untuk menghasilkan sperma dalam testis, adanya perubahan fisik, tumbuh kumis, jenggot, jambang, dan area kemaluan, badan berotot, jakun, suara lebih besar. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur pengembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan ini antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi oleh sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut, karena itu peristiwa biasa pada perempuan.
Hormon progesteron dan estrogen juga dapat memengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini memengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Perubahan fisik antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Nah, itu maka bisa dilihat di sini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan memiliki hormon estrogen dan progesteron untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual. Adanya perubahan fisik pada pinggul dan payudara membesar, tumbuh rambut pada area-area tertentu. Hormon estrogen mengakibatkan kulit akan menjadi halus, mengalami menstruasi. Nah, sudah tahu kan tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi, seperti halnya yang dialami pada seorang laki-laki. Nah, memasuki usia balik, maka bila sudah memasuki usia balik, berarti telah mukallaf, artinya orang dewasa yang telah wajib menjalankan hukum agama dan semua aturan agama wajib dilakukan. Nah, itulah paparan bahan ajar tentang memasuki atau menyambut usia balik. Nah, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.